Halo, kali ini gue bakal modifikasi KZ-Defi ini ya. Nah, di sini gue mau modifikasi dua hal ya. Gue mau ganti pinnya ini jadi 2 pin dan nambahin busa di dalamnya ya. Fungsinya buat apa? Ya katanya banyak orang sih buat nurunin bassnya ya. Sama satu lagi, yaitu buat bikin dia nggak nyetrum ya kalau dipakai sambil ngecas. Kita siapin aja bahan yang pertama, ini ada 2 pin. Nah, 2 pin ini kalau di KZ-CVE kemarin itu agak kurang pas ya. Jadi kita harus potong-potong pinnya ini. Nah, kalau di KZ-Defi harusnya sih aman, nggak harus dipotong-potong kayak kemarin itu ya. Yang selanjutnya yaitu lem ya. Nah, ini kalian bebas ya, bisa pakai lem Korea atau lem kayak gini. Nah, fungsinya lem ini buat apa? Jadi lem ini fungsinya buat ngelapisin pin ini ya. Gue udah ngetes ke banyak pin KDC ya. Nah, ternyata pin aftermarket itu nggak seawet pin original IM-nya ya. Kalau orinya bahannya itu resin, kalau aftermarket itu bahannya kayak cuma plastik gitu ya. Jadi dia itu gampang pecah. Nah, fungsinya lem ini buat ngelapisin pinnya ini biar dia nggak gampang pecah. Yang selanjutnya tentu aja busa ya. Nah, ini gue pakai busa bekas LCD HP ya. Nah, kayak gini busanya. Dia itu padat banget ya. Harusnya sih suara nggak bisa merambat lewat busa ini. Dan yang namanya busa ya, pastinya isolator dan nggak bisa nyetrum. Oke, langsung aja kita siapin holdernya ya. Jangan lupa dicopot tip-tipnya. Lalu pasang ke penjepit. Kita panasin pakai heat gun. Kalau udah disongkel aja pakai kuku. Nah, kayak gini dalamnya. Jadi di bagian rongga ini yang bakal kita kasih busa nanti ya. Dan juga di bagian faceplate-nya ini. Supaya internal kabel ini nggak saling bersentuhan sama housing ini ya. Soalnya ini yang bikin dia nyetrum. Terlepas juga satunya ya. Nah, kalau udah, kita bakal lepas solderan kedua pin ini ya. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, kalau kita lihat kabelnya ini kayak kecil banget gitu ya, kurus, rempeng. Jadi gue bakal ganti aja kabelnya ini pakai yang lebih gede ya. Nah, gue bakal ganti kabelnya pakai ini ya. Kalian bisa lihat perbandingannya, dia tuh lebih tebal ya daripada bawaannya ini. Dan yang pasti nggak gampang putus ya. Kalau lanjut kita fitting ya pin ini ke dalam housingnya ini. Nah, ternyata kasusnya sama ya kayak KZ-CVE gua, yaitu nggak bisa dimasukin ke sini ya karena mentok sama pinggirannya ini. Jadi mau nggak mau kita harus amplas ini sedikit ya, biar dia bisa masuk ke dalam sini. Kalau mau nggak ngamplas sih sebenarnya bisa, cuma jadinya ya begini ya. Jadi pinnya nggak ada di dalam tapi di luar kayak begini ya, nonjol begitu. Jadi semi-semi KDC gitu ya. Tapi kalau kabel 2 pin kalian itu datar di atas ya, boleh-boleh aja ya kalian masangnya begini. Tapi karena IM ini mau dipakein kabel yang pinnya masuk ke dalam, jadi kita bakal pasang ini di dalam sini ya. Langsung aja kita amplas ya dikit aja. Oke, ini dua-duanya udah gua amplas ya. Sekarang kita cobain aja ya fittingnya ke dalam housing ini. Nah, kayak gini ya fittingnya kalau udah dipasang. Kita coba tes pasangin faceplate. Nah, kurang lebih kayak gini nanti kalau udah jadi. Pinnya itu ada di dalam gini ya. Oke, sekarang kita solder aja ya kabelnya ke dalam pin ini ya. Di antara tu dan sawit, di antara tu dan sawit, cuman sawit ada yang lain, adalah langsung tanam sawit. Oke, kayak gini hasilnya kalau udah di solder. Nah, kalau udah pinnya ini kita lapisin pakai lem aja ya, biar dia kuat dan gak gampang pecah. Bagian atas ini jangan dikasih lem ya, takutnya malah dia masuk ke dalam dan lubangnya ketutup. Kita jepit aja ke sini sambil nunggu dia kering ya. Nah, sambil nunggu lem ini kering ya, kita bikin dulu busa buat pasangin ke sini ya. Caranya gampang, digunting aja ya. Nah, kurang lebih kayak gini hasilnya. Sekarang kita bakal coba pasangin ini ke dalam housing ini ya. Nah, jadinya kayak gini kalau udah dipasang ya. Berikutnya kita bikin bantalan juga ya buat faceplate-nya ini. Biar kabelnya itu nggak nyentuh ke sini ya dan bikin dia nyetrum. Caranya itu gampang ya. Kita tekan aja faceplate-nya ke sini. Nah, dia jadi ada bekasnya gitu kan. Nah, bekasnya ini yang kita potong nanti ya. Langsung aja kita potong. Nah, ini dia ya hasilnya kayak gini. Sekarang kita pasangin aja busanya ini ke faceplate-nya ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya penampakannya kalau busanya udah dipasang ke faceplate-nya. Nah, karena ini udah kering, waktunya kita buat pasang pinnya ini ke drivernya ya.
Oke, ini dia hasilnya ya kalau udah dipasang. Sekarang waktunya kita buat pasang faceplate-nya ini ke housing-nya ini ya. Kayak gini. Kita lem dulu ya. Di sini gue pakai lem LCD kayak gini ya. Ini lem LCD buat HP sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita pakai aja buat ngelem IM ini ya. Nah kalau udah kita tempelin aja faceplate-nya. Nah kalau udah kita tinggal tunggu aja sampai kering ya. Oke, ini lemnya udah kering ya. Dan kayak gini hasilnya. Tapi gue baru inget ya, ini belum gue fitting ke kabel ya. Jadi gue nggak tahu di lubang ini muat atau enggak buat kabel 2 pin ya. Takutnya kejadian kayak KZ-CV gue kemarin itu, dia nggak muat di sini, jadi harus digerinda ya buat gedein lubangnya di sini. Alhamdulillah ya, ternyata muat. Jadi gue nggak harus ngedein lubangnya ini ya. Kayak gini bentukannya kalau udah dipakein kabel ya. Nah sekarang kita bakal dengerin ya hasil suaranya kayak gimana. Semoga aja polaritasnya gak kebalik ya. Nah itu dia tadi ya hasil suara dari KZ-Defi. Dan ini dia hasil dari modifikasi KZ-Defi ini ya. Oke, itu aja video dari gua. Makasih.